warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Inspektur Daerah Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Ketua DWP Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Waikanan, yang kami hormati ibu-ibu dari DWP Kabupaten Waikanan, serta para hadirin tamu undangan yang kami sayangi. Susunan acara pertemuan rutin dan pembinaan Dharma Wanita Persatuan Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Waikanan, Senin 18 Desember 2023. Pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita. Hadirin dimohon berdiri. Dharma Wanita. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya, pun. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, yang saya hormati dan cintai Bapak Penasehat Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Kabupaten Waikanan, yang saya hormati
Ibu Pengurus dan Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, yang juga Ibu unsur pelaksana dinas. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus dan anggota DWP unsur pelaksana Inspektorat Kabupaten Waikanan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam pertemuan rutin DWP Dinas Inspektorat Kabupaten Waikanan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya tentu kita nantikan yang kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ketua yang saya hormati, kami mengucapkan selamat datang Ibu di Dinas Inspektorat di Inspektorat Kabupaten Waikanan. Kami mengharapkan bimbingan serta arahan dari Ibu agar nantinya organisasi dan wanita persatuan unsur pelaksana Inspektorat Waikanan dapat lebih baik lagi. Mohon izin Ibu, saya sampaikan juga pada hari ini kita mengundang anggota dan pengurus dan wanita persatuan unsur pelaksana Inspektorat, di mana anggota dan pengurus kita berjumlah 43 orang. Dan pada saat ini ada 23 anggota yang sudah melaksanakan tanda tangan absensi, karena ada beberapa pengurus dan anggota yang masih berada di dalam perjalanan. Kemudian ada beberapa yang izin Bu, sekitar 7 yang izin. Ini ada izin mengantar suami, ada yang check up, kemudian ada anak yang sedang sakit, ada persiapan tahlilan 7 hari. Kebetulan ayahandanya meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Kemudian ada izin akreditasi klinik, dan izin ada yang izin untuk karena sedang cuti berada di luar kota. Ibu-ibu yang saya cintai, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan ibu-ibu semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota yang telah mempersiapkan acara pada siang hari ini. Ibu-ibu, mungkin saya perkenalkan ya Bu ya. Yang pertama ada Ibu Depi sebagai Wakil Ketua DWP. Ibu Depi silakan berdiri Bu. Mohon maaf ini Bu seksi Ketua Pelaksana, jadi dia lupa. Bukan lupa, maksudnya tidak sempat untuk berganti pakaian. Ya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Sekretaris kita, Ibu Nia Masdan, silakan Ibu. Kemudian ada Ibu Sri Hartini sebagai Ibu Bendahara. Iya, Bu Kuncoro. Kemudian di bidang ikan ada Ibu Hini Sunario. Iya, ini Hini Sunario. Kemudian ada bidang ekonomi, ini izin Bu Leni Muhyiddin. Kemudian ada bidang sosial budaya, ini ada Ibu Dewi Ismanto. Ibu, mungkin ini bisa saya sampaikan Ibu. Saya mengharapkan sekali arahan dan bimbingan dari Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan. Saya ada 2 pantun ini Bu, saya siapkan dari setahun yang lalu. Tolong bilang cakep ya Bu ya. Sikop, oh sikop, karena kita Lampung jadi sikop. Kewai umpung mencari ikan. Ikan dijual di pasar Belambangan. Selamat datang Ibu kami ucapkan. Mohon arahan dan bimbingan. Satu lagi ya Bu ya. Tali diikat memakai peniti. Peniti diikat di atas jerami. DWP Inspektorat selalu di hati, selalu menjaga tali silaturahmi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara inti yang kita nantikan bersama, bimbingan dan arahan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, sekaligus mohon perkenan untuk membuka acara pelatihan berlanjut secara maaf. Baik, kita lanjutkan, mohon maaf Ibu, kita lanjutkan dengan arahan dari penasehat DWP unsur Inspektorat Waikanan. Kami persilakan Bapak Ari Antoni Tamrin, disilakan Bu. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua DWP Kabupaten Waikanan, Ibu Waria, Ibu Ketua DWP Inspektorat Kabupaten Waikanan, dan ibu-ibu pengurus ya, pengurus kabupaten, DWP kabupaten.
Pertama-tama pada pada puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa silaturahmi di sini. Ibu-ibu sekalian, banyak ibu-ibu semua ya. Saya sendiri kayak laki di sini, kecuali Irfan ya. Selamat dan salam mari kita sanjung mengagungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sahabat yang selalu kita nantikan ya Allah. Ibu-ibu semua, saya ngecek sebenarnya lebih ngecek ke aset juga sih sebenarnya. Cuman dalam arti hal ini jadi ibu, saya kira ini yang kedua lah pertemuan di sini. Kita ada ruang DWP, saya pengen ini jadi pertemuan yang setiap tahun harus ada gitu loh. Jadi inilah dasar awal-awalnya. Cuman kita belum pernah kumpul seperti ini. Dasar sepertinya yang disampaikan adalah jangan sampai nanti ibunya Bu Riza ketemu di pasar sama ibunya lain, ibu-ibu yang kawan-kawan lain itu nggak tahu kalau suami satu kantor. Jadi inilah momen kita untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Di samping itu memang ada yang saya baru dengan kegiatan lah. Ini kegiatan mama nih. Saya kemarin berpikir saja waktu di PTSP itu di Istudio Gunawan kalau nggak salah rangkai lah. Ini saya di sini mau bikin apa ya? Kira-kira bisa ada produknya, ada kegiatan positifnya. Saya cari-cari kalau ngerangkai macam agak lama tuh, masak agak lama. Kemarin yang di Baradatu yang bikin gosokan tas lama juga. Ini ketemu lah kayaknya ada 3 staf saya TT dan kawan-kawan yang bisa ngerajut. Nah, apa nggak hal itu saja yang kita munculkan? Nanti ada produknya. Saya juga setelah pikir itu kayaknya ada produk-produk juga tuh. Saya baru lihat itu. Jangan jualan juga apa-apa. Jadi maksudnya DWP ini sekalian untuk silaturahmi, ada produk yang bisa kita ciptakan dan inilah momen-momen kita untuk saling ya namanya rasa kekeluargaan bisa muncul gitu. Memang agak panas ya, saya mohon maaf lah. Ini namanya, izin Bu, agak hangat ini namanya Aula Unus Memu. Biar jadi tahu juga, oh aulanya namanya Aula Unus Memu. Ini namanya Unus Memu, ada di belakang. Kita ada ruang DWP di belakang. Biasanya dulu sempat kalau ada pemeriksaan atau tamu ajak ke dalam. Dan hari ini hari kita, ibu-ibu. Ini hari kita ini saya pengennya hari ini memang adalah kalau 30-an dari 40-an hadir lah. Saya sampaikan ke teman-teman juga yang istrinya nggak hadir hari ini nanti suaminya yang rajut, jadi agak heran kalau nanti suaminya datang ikut rajut ini PR-nya ikut rajut karena istrinya nggak bisa hadir, nanti malah jadi PR gitu loh. Ini kan untuk keadilan juga. Jadi nanti ada jangan heran kalau ada yang suaminya bawa benang juga ikut rajut di sini. Ini PR-nya seperti itu. Sama kayak waktu yang jalan-jalan ke Perut, izin ini istri, mungkin suami-suaminya saya bawa kemarin. Itu yang nggak ada saya kasih angka nilai itu. Tapi alhamdulillah 19 mobil nggak masalah kami ke Perut. Maksudnya jalan-jalan saja. Itu ada gunanya loh. Kita kumpul seperti itu sebenarnya ada gunanya loh. Mungkin salah satunya menjaga kekompakan bisa. Saya pengennya memang ada satu waktu kita jalan-jalan bersama sekeluarga sih. Walaupun kemarin anggotanya saja, nggak ibu-ibunya juga nih. Tapi yang bawa anak lumayan lah termasuk. Sampai ada beberapa yang harus saya jagain ekstra karena ada kolam renangnya. Hari ini lebih spesial. Ini acara ibu-ibunya. Saya berharap ini acara kita bersama itu yang saya hadir mungkin agak jauh. Saya ucapkan selamat datang di Aula Unus Memu dan silahkan untuk jangan sampai ini berajutnya di ujung sana. Ya, percuma. Nanti nggak kenal juga. Saling nanya saja, saling ngobrol apa cerita ini. Satu hari ini ya untuk kita. Dan juga mungkin itu disediakan. Jangan sampai nggak makan ya. Jangan sampai udah kumpul di sini nggak makan segala macam sakit nggak jauh-jauh dari Karang mungkin naik kereta sini nggak makan. Nah, itu udah cukup sampai satu kantor. Nanti bapaknya juga di situ sama-sama kita suami istrinya. Mungkin ada yang ngomong anak, saya lihat ada 2 orang laki-laki itu ngomong anak depan itu. Istrinya. Saya nggak ngambil banyak-banyak kan. Momen untuk keluarga banyak sekali, momen untuk ibu-ibunya 1 kali. Tapi itu udah sangat berarti lah bagi kita untuk saling mengenal. Cukup lah. Mungkin ini nggak panjang lebar untuk yang mati Bu Seda dan pemateri yang saling kasih support. Kalau saya nggak kasih materi, saya juga nggak pandai. Cuma nanti kalau dipaksa yang membuat inspektur saya kerja, saya bisa lah dikit-dikit lah. Walaupun jadi enggaknya urusan nanti. Saya sekali lagi yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita ke acara berikutnya, bimbingan dan arahan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan. Sekaligus kami mohon perkenan untuk membuka acara pelatihan merajut hari ini secara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Forian Molita Saiful, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin duduk ya Bu, karena tadi katanya saya diminta pengarahan. Jadi kalau pengarahan itu mungkin saya agak banyak ngomong. Nanti kalau saya minta maaf, mohon maaf kalau posisi kami lebih tinggi, bukan berarti kami lebih, tapi memang sudah tempatnya. Mungkin biar kita bisa enak melihat yang di depan, yang saling berhadapan ini ya.
Yang saya hormati Bapak Inspektur Kabupaten Waikanan yang juga merupakan penasehat Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Kabupaten Waikanan, Bapak Dr. Ari Antoni. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, dan saya banggakan Ibu Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kabupaten Waikanan, Ibu Medias Imbroni. Yang saya hormati, saya sayangi ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, yang juga sebagian ini merupakan ketua unsur pelaksana juga. Yang saya hormati, saya sayangi seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Kabupaten Waikanan yang sudah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Amin. Tak lupa salam dan sholawat selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Inspektorat, khususnya kepada penasehat Inspektorat Dharma Wanita Inspektorat Bapak Ari yang sepertinya sangat mendukung kegiatan ibu-ibunya yang hari ini. Ya, terima kasih. Nah, ini kayaknya saya tuh kayak mau nyanyi tadi. Egonya itu sebenarnya tinggal dikurangi aja. Nah, jadi alhamdulillah setelah sekian purnama saya tuh menunggu undangan dari inspektorat untuk mengadakan pertemuan, dan ini juga sudah menjadi arahan dari Ibu Bupati yang merupakan Ibu Penasehat Dharma Wanita Kabupaten Waikanan. Ya, hari ini inspektorat alhamdulillah sudah ada pertemuan, karena selama atau seingat saya selama saya di Waikanan itu baru satu kali ada pertemuan Dharma Wanitanya, itu pun ketika saya menjadi ketua Dharma Wanitanya. Benar gak? Ya. Gak tahu kalau setelah itu ada lagi, tapi saya gak diundang. Itu yang saya gak tahu ya. Tapi kalau benar, alhamdulillah setelah dari 2016 ketika Pak Ari jadi inspekturnya, hari ini sudah ada lagi. Ibu-ibu, benar apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Penasehat, bahwa pertemuan Dharma Wanita ini seharusnya rutin diadakan, bukan rutin setiap hari, bukan juga setiap minggu, setiap bulan, bukan. Tapi dalam satu tahun paling tidak ada 3 periode deh. Ada 3 kali pertemuan Pak, bukan satu kali Pak. Kalau satu kali nanti lupa lagi Pak. Nah, jadi dalam satu tahun itu paling tidak ada 3 kali lah. Atau kalau masih berat 3 kali, 2 kali. Jadi per semester ya. Kalau tadi saya bagi 3 itu maksud saya Januari, Juni atau Juli, dan nanti ada lagi di Desember. Nah, kenapa kita perlu mengadakan pertemuan? Silaturahmi Ibu, ini adalah ajang silaturahmi. Silaturahmi itu juga memperpanjang umur ya. Nah, untuk itu saya ingin bercerita dulu, kenapa ini Dharma Wanita, ada Dharma Wanita Persatuan. Saya ingin bercerita dari diri saya ini. Ketika kita memilih seorang laki-laki atau pasangan kita seorang ASN, kalau dulu PNS nyebutnya, ada konsekuensi yang harus kita ikuti, yang selalu mendampingi pilihan kita itu, yaitu apa? Otomatis kita menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Itu bukan beban, dan itu jangan dijadikan beban, karena Ibu jangan berpikir, ada repot ikut-ikut Dharma Wanita, habis-habisin waktu. Itu kata Ibu hari ini, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Jadi tahun 2000 bulan Januari saya menikah, dan saya memilih untuk menjadi istri ASN, dan pada saat itu juga konsekuensinya saya adalah anggota Dharma Wanita. Jadi kalau untuk ada di depan sini tuh nggak instan Bu, nggak ujuk-ujuk. Pak Saiful itu langsung jadi sekda waktu jadi PNS-nya, kemudian saya langsung jadi ketuanya, enggak. Tapi itu melalui proses. Nah, itulah proses pembelajaran. Pada hari ini, saya yang ada di depan, saya ketua Dharma Wanitanya. Tapi, ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan bergantian. Kita tidak tahu, mungkin ibu yang duduk di belakang sana nanti akan duduk di sini. Itu bisa saja. Amin.
Nah, jadi tahun 2000 ketika saya menjadi istri ASN itu, saya buat seragam itu belum warna ini. Warnanya masih mirip dengan seragamnya Bayangkari. Tapi beda, hanya lebih mirip. Tapi pada tahun itu juga seragam ini sudah berganti warna menjadi warna seperti yang kita kenakan hari ini. Izin ya Pak, saya bercerita sedikit. Pada saat itu suami saya staf, tidak ada jabatan apa-apa. Tapi pada tahun itu juga saya sudah aktif menjadi anggota Dharma Wanita. Saya posisinya nggak duduk di depan Bu, saya duduk di belakang. Dan saya pertama kali menjadi anggota Dharma Wanita, saya sudah dipercaya untuk memimpin lagu seperti Ibu tadi. Ibu siapa tadi yang memimpin lagu? Ya, saya pertama kali hadir di BKD Lampung Selatan, saya langsung diminta untuk memimpin lagu. Gimana rasanya saya itu Bu, grogi, gemeter tantrum deh. Gimana ya gitu, bisa atau enggak. Tapi selalu ada yang pertama. Selalu ada. Jadi semua itu ada awalnya dan semua butuh proses. Tujuannya apa? Untuk mendukung karir suami. Karena kalau kata Pak Bupati, tidak ada laki-laki yang sukses tanpa dukungan siapa? Istri. Ya. Jadi kalau ada laki-laki sukses, itu ada dua wanita yang ada di samping kiri kanan dan belakangnya mungkin. Itu yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Ini adalah wanita-wanita hebat yang bisa mendukung karir suami. Nah, dari situ saya sadar bahwa ternyata organisasi Dharma Wanita Persatuan inilah yang membentuk karakter saya. Itu adalah organisasi wanita pertama saya. Dari bangun tidur, apa yang harus kita siapkan? Pakaiannya, makanannya. Kalau rumahnya cuma di Belambangan Mumpus ini Bu, diantar makanannya, makan siangnya. Nanti kalau ibu nggak mau anter, ada yang nganter lain. Mau nggak? Banyak loh yang rela mau nganter. Nah, kita jangan sampai ini. Kenapa saya sampaikan? Mumpung ini belum terjadi atau tidak ada. Kalau sudah terjadi, saya bilang apa? Nah, itu kan makanya. Nah loh, makanya kan gak enak dengar kata-kata seperti itu. Nah, saya sampaikan hari ini bahwa jaga dan bantu suami dalam bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara seperti memenuhi kebutuhannya. Suami kalau sudah sampai rumah Bu, nggak usah dibebani lagi dengan apa yang kita dengar-dengar dari orang lain. Pak, itu tetangga kita itu kan cuma kasubang. Dia sudah beli mobil, kita ini sekretaris. Kok kita naik motor? Ibu-ibu harus tahu, mungkin benar dia hanya kasubag, bahkan setara, tapi dia punya perusahaan, mungkin dia punya usaha lain, dia punya kebun, atau mungkin dia usaha yang lainnya, toko tak apa. Jadi itu jangan dipanas-panasi suami. Akhirnya apa? Suaminya memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan istri, tuntutan istri. Kita mendukung tapi jangan menuntut. Karena apa yang diserahkan suami ke kita itulah yang menjadi hak kita. Nah, jadi jangan Bu, karena apa? Nanti suami berpikir terus, karena omongan istri itu yang paling didengar oleh suami. 5 kali ibu bisikan minta beliin mobil, dia pasti berpikir bagaimana cara membelikan istri saya mobil. Akhirnya apa? Nanti dengan cara yang gak benar, yang dirugikan siapa? Ya kalau yang aman, kalau yang akhirnya nanti selesai dan aman-aman aja. Tapi sekarang gak ada kerjaan yang seperti itu. Semua ditanggung sendiri, resiko ditanggung masing-masing. Ini kenapa saya sampaikan tidak sedikit Bu
ibu-ibu yang memang ada rasa ya, ada keinginan, dan itu manusiawi sekali orang ingin hidup lebih. Karena ketika kita pegang uang 1 juta, itu uang 1 juta itu sudah nggak besar lagi di kita. Kita biasa pegang uang 5 juta, 5 juta itu uang receh di kita. Jadi begitulah, ketika kita itu manusiawi, selalu ingin mendapatkan lebih. Ambisi itu bagus, tapi hal yang positif itu ya. Saya ini gak lihat, ibu-ibu ini ngeliatin saya ini kagum apa gimana ya. Kalau saya ini kan gini loh Bu, kalau saya itu sudah usianya di atas 50 ya. Kalau saya mendengar aja gak cukup, maka saya itu selalu bawa catatan kemana-mana. Kalau saya catat, omongan itu akan saya catat, saya ingat yang saya butuhkan, saya catat, yang enggak ya sudah gitu kan. Nah jadi itu Dharma Wanita Persatuan itu. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ibu, saya udah kayak ustazah belum? Banyak sekali Bu, ibu-ibu, perempuan-perempuan di luar sana yang ingin pakai seragam seperti kita. Iya nggak sih? Harus kita syukuri gitu kan, karena nggak semua orang bisa pakai seragam seperti kita. Ini seragam Dharma Wanita ini organisasi yang besar se-Indonesia. Makanya kalau kita sudah punya seragam ini, ibu-ibu saya sarankan ya, saya minta ambil peran sebagai anggota Dharma Wanita. Ambil peran walaupun peran itu enggak begitu besar, tapi kita punya peran yang bisa kita jalani. Selain itu, saya ingin menyampaikan juga seragam yang kita punya ya Ibu. Seragam yang kita pakai dari Sabang sampai Merauke itu sama. Harga bahannya sama, jilbabnya sama. Kenapa diseragamkan? Supaya tidak ada persaingan di antara kita. Karena kita ini adalah keluarga. Kita bukan organisasi yang tempat kita bersaing. Kita pakai, mungkin Ibu bisa berdiri Bu, saya contohkan ya, nggak usah saya yang berdiri ya. Ibu-ibu sekalian saya kenalkan, ini sudah kenal dengan Ibu yang ada di samping saya ini? Ya, Ibu Mira Ade Cahyadi. Beliau istri Bapak Ade Cahyadi yang saat ini dipercaya Pak Bupati sebagai asisten 1 Kabupaten Waikanan. Beliau juga saat ini sebagai Wakil Ketua di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan. Ini adalah seragam yang kita pakai, seperti yang kami pakai di depan. Untuk yang belum memakai seragam, kita pakai jilbab, baju, dan pin ya, ibu-ibu. Pin kita di sebelah kiri kanan, kiri atas maksud saya, bukan di tengah, bukan juga jadi peniti di jilbab bawah sini ya. Nah ini adalah seragam, terima kasih Bu. Dan sepatu yang kita pakai adalah sepatu hitam yang tutup, bukan sepatu sendal. Ada yang pakai sepatu sendal hitam? Ada? Yang ada tunjuk tangan. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, karena ini semua kan proses pembelajaran. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu. Nah saya sangat menghargai ibu-ibu semua yang sudah hadir, walaupun tidak memakai seragam Dharma Wanita dibandingkan dengan yang tidak hadir. Saya tadi mendengar beberapa ibu-ibu yang tidak hadir, antara lain tadi ada yang sedang sakit ya Bu ya. Ada yang sakit, kita sama-sama berdoa untuk yang sedang sakit, semoga segera disehatkan kembali, amin. Kemudian ada yang juga sedang berduka, ada yang orang tuanya baru meninggal. Kita sama-sama juga berdoa semoga almarhum ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada yang izin karena pekerjaan. Ini saya nggak tahu.
Ibu, yang jadi anggota Dharma Wanita Persatuan itu bukan hanya istri ASN. Karena yang menjadi anggota Dharma Wanita otomatis itu adalah istri ASN. Artinya yang ASN-nya adalah laki-laki. Yang kedua, pegawai wanita yang suaminya bukan ASN. Dia bisa menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Yang ketiga, perempuan yang suaminya ASN, tapi ini suaminya nggak tugas di luar ya, suaminya yang tugas di sini semua ya. Jadi pegawai perempuan yang suaminya bukan ASN. Yang selanjutnya adalah pegawai perempuan yang suaminya juga ASN tapi tidak di kabupaten tempat dia bekerja. Misalkan seperti ibu kerjanya di Waikanan, suaminya PNSU ASN tapi di Lampung Utara, ibu boleh jadi anggota di sini. Yang nggak boleh itu kalau ibu pegawai inspektorat, suaminya di Capil, ibu otomatis di Capil Dharma Wanitanya. Bukan nggak boleh, nggak etis ya. Nah, jadi seperti itu yang juga ingin saya sampaikan. Kemudian juga tas, izin ibu, tasnya yang belum hitam besok-besok ditinggalin di meja suaminya aja. Ketika pertemuan kita mulai, mungkin tasnya itu tas kesayangan, jadi warnanya putih. Tapi ini saya sayang banget bu sama tas saya. Boleh, tapi hanya sampai meja suami. Tidak boleh dibawa ke dalam forum ini. Karena kita menyeragamkan warna tas. Tas kita hitam. Saya hari ini nggak bawa tas. Karena apa? Karena saya nggak punya tas. Tapi catatan saya nggak apa-apa dong, nggak warna hitam ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Tolong untuk pertemuan yang akan datang, saya berharap semuanya sudah pakai seragam dan pakai pin serta sepatu dan tas yang berwarna hitam. Kemudian udah banyak ya, udah lama saya ngomong ya. Ini kalau udah ngomong banyak benar Pak, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekalian saya ingin mengenalkan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan yang lainnya. Karena tadi Ibu Medias, Ibu Ketua Inspektorat sudah memperkenalkan, saya ingin memperkenalkan ibu-ibu yang ikut dengan saya. Yang pertama Ibu Lela Ropiki, silakan Bu. Ini Ibu Lela Ropiki, Ketua Dharma Wanita Dinas Perkebunan. Otomatis suami dia namanya Pak Ropiki. Ibu, kita Dharma Wanita ini kita pakai embel-embel nama suami ya di belakangnya ya. Yang kedua, selanjutnya ibu yang di ujung, yang dari tadi diem dan senyum aja, karena beliau ini memang manis sekali. Ibu Asih Ikswan, beliau Ketua Dharma Wanita Unsur Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau yang kita kenal dengan PMK. Nah, ini baru sebagian. Ibu-ibu, nantinya saya doakan ibu-ibu lah yang akan ada di depan ini seperti kami saat ini. Amin. Untuk itu saya mohon sekali lagi, mari dukung suami ibu untuk berkarir dan dampingi suami dengan cara yang baik. Jangan kita menjadi pegawai di kantor suami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, tapi karena tadi ibunya ada pantun, saya ada pantun juga, tapi pantun ini nggak tahu bagus apa enggak. Cuma diomongin bagus aja ya Bu. Ya, saya ini lagi ngarang aja, barusan saya tulis-tulis aja nih. Mari lipat kertas origami, lipatlah selebar kaki. Silaturahmi kita jalani untuk mendukung karir suami. Terima kasih, saya akhiri. Mau bilang belum. Satu lagi
tadi diminta membuka ya Ibu. Iya ya. Baik, ini kalau nggak dicatat itu lupa. Setelah saya lihat ke bawah, oh saya disuruh membuka. Ini ada catatannya Bu. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara atau pelatihan merajut Dharma Wanita Unsur Pelaksana Inspektorat Kabupaten Waikana saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pelatihan merajut untuk semua ibu-ibu. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu pesan untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufamin, amma wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi subhani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami setiap kegiatan yang kami laksanakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allahu ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru dan pembina kami, dosa para pahlawan kami, serta para pendahulu kami. Jadikanlah keteladanan mereka sebagai contoh kami mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berilah petunjuk kepada kami dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anak. Terkadang kami berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, ya Rabbana, beri kami kesabaran dan ketabahan agar kami tetap istiqomah dalam berkarya dan berkiprah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan karuniakanlah kami kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Bimbinglah kami agar dapat membangun bumi Rami Ragong Waikanan ini menjadi kabupaten yang unggul dan sejahtera. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi pertanyaan kita ya. Oke, dilanjut. Ini udah hasilnya. Itu dari pertama ya? Dua. Ini yang
yang selanjutnya hadiahnya siapa yang bisa jawab pertanyaan? Siapa nama lengkap pemateri kita hari ini? Nama lengkap ya Bu?